Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Uh, Sebelumnya Ibu mau minta maaf karena hari ini saya tidak bisa mendampingi kalian semua di sekolah, tapi Ibu akan memberikan materi melalui video ini. Pertama-tama kita akan mengingat dulu ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari dua jenis kalimat, yaitu kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Masih ingat? Oke, pada intinya yang dimaksud dengan kalimat definisi itu adalah kalimat yang memberikan arti, makna, atau konsep suatu objek, sehingga ketika kita membaca kalimat itu kita mempunyai pemahaman dasar terkait objek tersebut. Nah, biasanya dia itu menjawab pertanyaan apa itu. Nah, seperti yang sudah kita lakukan kemarin, kita mendefinisikan apa itu ruang kelas 10.1, apa itu ruang kelas 10.2. Oh, ruang kelas 10.1 itu adalah tempat yang digunakan untuk belajar khusus untuk kelas 10.1. Nah, seperti itu. Itu definisi. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah dia biasanya menggunakan kata adalah, iyalah, yaitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Nah, kalau kalimat deskripsi ini berbeda ya. Kalau definisi tadi memberikan konsep, memberikan arti, memberikan makna. Nah, kalau deskripsi ini dia memberikan gambaran terkait ciri-ciri objek yang akan kita deskripsikan. Nah, biasanya di kalimat deskripsi ini dia itu menjawab bagaimana itu, seperti apa itu kelas 10.1, seperti apa itu 10.2. Nah, ketika orang membaca kalimat deskripsi ini, dia bisa terbayang bagaimana itu bentuknya, bagaimana itu catnya, bagaimana itu ruangannya. Jadi menyebutkan ciri-cirinya. Paham ya? Masih ingat kan? Kalau kita sudah mengingat itu, nah sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu namanya adalah kata ilmiah. Sudah pernah dengar kata ilmiah? Ya, mungkin kalian itu sebenarnya sudah terbiasa dengan kata ilmiah, tapi mungkin belum tahu aja kalau ini namanya adalah kata ilmiah. Jadi, apa itu kata ilmiah? Kata ilmiah itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang keilmuan tertentu. Jadi, misalnya, ini sebenarnya yang dimaksud bidang ilmiah tertentu tuh bisa contohnya dalam sekolah, kemudian dalam kesehatan dan lain sebagainya, dalam pertanian gitu. Misalnya ketika dalam bidang kesehatan, kalian sedang merasakan tubuhnya itu panas. Kemudian panasnya itu suhu tubuh kalian di atas 37 derajat Celcius. Nah, dalam bidang kedokteran, istilah apa itu? Disebut istilah apa itu? Kondisi kalian? Nah, biasanya disebut dengan demam. Nah, kata demam itulah yang dimaksud dengan kata ilmiah. Jadi kata ilmiah, demam itu merupakan kata ilmiah yang digunakan untuk mendeskripsikan tubuh yang panas. Panasnya itu harus lebih dari 37 derajat Celcius. Itu baru disebut dengan demam. Nah, kemudian di bidang pendidikan, seseorang yang memberikan materi, memberikan penjelasan, menjadi fasilitator untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswa di sekolah. Nah, siapakah itu? Dia adalah seorang guru. Nah, guru itu adalah kata ilmiah yang digunakan dalam bidang pendidikan yang untuk mendefinisikan seseorang yang memberikan penjelasan, memberikan materi, menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gitu.
Jadi itu namanya kata ilmiah. Paham ya? Pada intinya kata ilmiah itu adalah kata-kata yang memberikan makna lain dalam bidang tertentu. Tuh, bidang apapun itu pasti ada kata ilmiahnya. Selanjutnya, di mana kita bisa menemukan pengertiannya kata ilmiah itu? Nah, kata ilmiah kita bisa cari dalam 3 cara yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, kita bisa melihat dari konteks kalimat. Maksudnya apa? Biasanya informasi itu ada di dalam kalimat itu sendiri. Misalnya ini ya, saya contohnya di sini. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Nah, dari kalimat itu pun kita sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan predator polifagus. Nah, karena ada kata atau. Jadi apa itu predator polifagus? Ya, pemakan beberapa jenis mangsa. Jadi ada beberapa kalimat yang di situ tuh langsung dia itu menjelaskan apa itu pengertian dari kata ilmiah. Yang kedua, kita bisa mencarinya di kamus, ensiklopedia atau thesaurus, ya. Apa itu kamus? Ya, kamus yang dia itu daftar kata, kemudian di situ ada makna-maknanya. Kemudian kalau ensiklopedia, biasanya dia itu ensiklopedia itu punya sebuah bidang tertentu, misalnya ensiklopedia biologi. Nah, di situ adalah terkumpul istilah-istilah yang biologi dan artinya di situ. Itu yang namanya ensiklopedia. Kalau kamus itu biasanya nanti umum. Nah, seperti kamus bahasa Indonesia. Nah, itu kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau ensiklopedia khusus untuk bidang biologi, misalnya ensiklopedia biologi, ensiklopedia fisika dan lain-lain. Kemudian thesaurus. Nah, thesaurus itu adalah kumpulan sinonim-sinonim. Ya, di situ ya. Kalian bisa mendownloadnya ya. Nanti saya berikan cuplikannya sebentar. Ibu akan mencontohkan penggunaan KBBI. Jadi kalau kalian sudah mendownload KBBI, tinggal klik aja KBBI di sini. Kemudian klik yang bagian ini, apa tuh ya namanya, yang di sini. Nah, ini diklik ya, diklik bagian sini. Kemudian tulis, misalnya kalian mau mencari pengertiannya Aphes. Apa itu Aphes? Ya, bukan Aphes deh. Demam. Ya, di sini tulis demam itu adalah panas badannya lebih tinggi daripada biasanya, umumnya karena sakit. Nah, ini adalah isi pengertiannya KBBI. Itu ya. Ini kalau KBBI. Nah, kalau thesaurus, nah dia itu isinya adalah sinonim-sinonim. Jadi misalnya kalian cari demam, ada nggak ya? Nah, apa sinonimnya demam? Nah, dedar, gerah, hangat, meriang, palak, panas, dan pijau. Nah, ini adalah apa tuh? Sinonim yang ada di thesaurus. Jadi bedanya itu ya. Kalau sinonim itu isinya kalau thesaurus itu isinya sinonim, kalau KBBI isinya pengertian. Aman ya. Oke, yang selanjutnya adalah petunjuk visual dalam teks. Jadi kita bisa menemukan apa itu yang dimaksud dengan apa ini? Sayap. Ini kan ada gambar. Nah, di sini kita bisa melihat, oh yang sayap itu yang mana sih? Ini sayap. Kemudian yang abdomen itu sebelah mana? Nah, di situ kita bisa melihatnya di gambar ini, sebelah sini, gitu ya. Oke, jadi kita bisa memahami kata ilmiah itu dari 3 cara. Yang pertama, dari lihat kalimat, bisa langsung di dalam konteks kalimat. Yang kedua, di kamus. Yang ketiga, petunjuk visual dalam kalimat. Kemudian, nah, sudah paham ya? Kalau belum paham silahkan tanya langsung di komentar, karena Ibu akan melihat komentar terus ya selama hari ini. Dan absensi kalian harus
menulis nama di komentar. Jadi siapa yang menulis komentar itu yang saya anggap hadir di hari ini. Harus menulis semua. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal terkait ini ya. Silahkan dikerjakan melalui link yang Ibu berikan ini ya. Oke. Baik, mungkin ini saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu hanya menambahi kalian pengertian apa itu kata ilmiah dan contohnya. Semoga kalian memahami. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini meskipun dilakukan jarak jauh tetap bisa berkesan di hati kalian, bisa memberikan ilmu baru dan semangat baru dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.